Kota Surabaya atau biasa juga disebut sebagai Kota Pahlawan terdiri dari 5 wilayah, utara, selatan, timur, barat, dan juga Surabaya Pusat. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan analisis potensi kearifan lokal pada suatu daerah di Surabaya Pusat, yaitu Kecamatan Bubutan, di mana kami akan meneliti dua kawasan, yaitu Gedung Nasional Indonesia, juga Kampung Wisata Batik Okra. Pertama, kami lakukan wawancara bersama Bapak Aridi Sulaksono atau biasa disebut dengan Pak Soni selaku Ketua RW 1 Pancasila Kranggan, Kecamatan Bubutan, Surabaya, sekaligus pendiri Kampung Batik Okra. Pak Soni memaparkan Batik Okra adalah singkatan dari Batik Orang Kranggan alias batik hasil karya orang Kranggan. Berawal COVID-19 tahun lalu, pandemi menyebabkan perekonomian di Kampung Kranggan ini benar-benar sangat menurun. Kemudian Pak Soni selaku Ketua RW memutuskan untuk mendirikan dan mengembangkan sebuah usaha batik, yang dimana suatu saat beliau mengumpulkan 25 warga setempat, terutama dari keluarga miskin, dan diikutkan untuk mengikuti pelatihan membatik. Dan pada akhirnya Kampung Wisata Batik Okra ini saat ini masih berkembang, dan beliau berhasil menurunkan angka kemiskinan sejak diresmikan pada tanggal 28 Desember 2020. Meskipun memiliki tantangan persaingan harga dengan batik cetak, Kampung Batik Okra tetap berfokus dalam metode batik. Karena nilai seninya yang kental, Pak Soni menyatakan bahwa ia lebih memilih untuk melestarikan seni Indonesia daripada pendapatan bisnis. Batik Okra akan terus melakukan inovasi dalam segi motif batik. Beberapa motif batik yang telah ada seperti motif batik Sungai Kalimas, motif batik patung Suro dan Boyo, motif batik Hari Raya Imlek, dan motif batik ikon kota Surabaya. Di tempat kedua, kami melakukan wawancara bersama Bapak Abu Hasan selaku perawat Gedung Nasional Indonesia. Pak Abu menyatakan bahwa sebelum resmi menjadi museum, fasilitas GNI banyak digunakan untuk berbagai acara, seperti rapat, resepsi, serta kunjungan dan kegiatan dari mahasiswa. Setelah itu, GNI diresmikan sebagai museum untuk memasifkan informasi serta peninggalan jejak Dr. Sutomo. Tempat ini terbagi menjadi 3 zona, yaitu pendopo, museum, dan juga makam. Gedung Nasional Indonesia ini menjadi kawasan studi dan wisata dengan mayoritas pengunjung yaitu mahasiswa dan turis. Untuk pengelolaannya sendiri, GNI dikelola oleh Dinas Pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan di Kampung Wisata Batik Okra bersama dengan pengelola Kampung Wisata Batik Okra, didapatkan hasil bahwa Batik Okra ini sangat potensial. Namun, kepotensialannya ini masih memiliki beberapa kekurangan, sehingga untuk dampak agar batik ini berkelanjutan itu masih belum. Maka dari itu perlu adanya kontribusi dari beberapa pihak untuk mendukung keberlanjutan dari Batik Okra. Selain itu, kami juga melihat beberapa ada potensi lain seperti Masjid At-Taubah dan juga pengembangan penginapan di sekitar kawasan wisata Batik Okra. Gedung Nasional Indonesia memiliki nilai sejarah yang tinggi, namun tetap memerlukan pengelolaan yang lebih baik untuk dapat menarik minat wisata lebih lagi. Untuk analisis lokasi GNI dinilai cukup strategis karena sepanjang jalan menuju GNI terdapat banyak usaha dan minimarket yang memiliki kemungkinan berkembang tinggi dan akan dibutuhkan oleh para pengunjung. Nah, berikut ada saran untuk Kampung Wisata Batik Okra. Yang pertama yaitu bisa meningkatkan atau menambahkan petunjuk arah untuk menuju tempat wisata. Dan yang kedua ada pembuatan galeri batik untuk memamerkan hasil karya-karya warga setempat. Dan yang ketiga ada pengembangan wisata tambahan seperti membuat destinasi wisata baru dan memberdayakan masyarakat lokal untuk menjaga dan mengembangkan wisata tambahan tersebut. Dan yang terakhir ada pembentukan tim pengelolaan atau masyarakat, terutama pada kalangan anak muda di sekitar Kampung Kranggan. Dan yang terakhir ada saran untuk Gedung Nasional Indonesia atau biasa disebut GNI. Yang pertama bisa melestarikan sejarah atau edukasi digital, seperti menambahkan QR kode pada sekitar lingkungan wisata tersebut untuk wisatawan agar bisa mengetahui informasi lebih lanjut atau sejarah terdahulunya tentang Gedung Nasional Indonesia. Dan yang kedua ada kolaborasi antara institusi dan pendidikan setempat. Dan yang terakhir ada kelestarian budaya.